Di sebuah desa kecil di Pati, seorang petani tua bernama Pak Wiryo menghadapi ancaman besar, serangan tikus yang menghancurkan sawahnya. Dengan tubuh renta tetapi semangat yang tak pernah padam, Pak Wiryo bertekad melawan gerombolan tikus demi menyelamatkan hasil panennya yang menjadi sumber penghidupan keluarganya. Perjuangannya menjadi kisah penuh inspirasi tentang keberanian, kerja keras, dan cinta terhadap tanah yang ia rawat seumur hidup. Simak sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe Kisah Bijakku agar tidak ketinggalan update video baru nanti. Jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar, supaya cerita ini dapat keberkahan dari sholawat yang kita tulis. Di sebuah desa kecil di Pati, Jawa Tengah, hiduplah seorang petani tua bernama Pak Wiryo. Desa ini dikelilingi hamparan sawah hijau yang luas, dengan Gunung Muria yang menjulang di kejauhan. Desa itu bernama Desa Sukorejo, tempat yang tenang dan damai, di mana suara gemericik air dari selokan sawah dan kicauan burung di pagi hari menjadi musik alami bagi para penduduk. Di antara semua petani di desa itu, Pak Wiryo adalah salah satu yang paling disegani. Bukan karena hartanya, karena sejatinya ia hanyalah seorang petani sederhana, tetapi karena kerja keras dan dedikasinya yang luar biasa terhadap kehidupan bertani. Pak Wiryo tinggal di sebuah rumah tua yang terbuat dari kayu jati, yang diwariskan oleh orang tuanya. Rumah itu berdiri di pinggir sawah, dikelilingi oleh pohon kelapa dan pisang. Dinding rumahnya sudah mulai lapuk di beberapa bagian, tetapi bagi Pak Wiryo, rumah itu adalah istana kecil yang penuh kenangan. Di halaman rumahnya terdapat sebuah lumbung kecil tempat ia menyimpan hasil panennya setiap musim. Di samping lumbung itu ada kandang ayam dan kolam ikan yang ia rawat dengan penuh cinta, meskipun tidak lagi serajin dulu karena tubuhnya yang mulai renta. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Pak Wiryo sudah bangun dari tidurnya. Ia menyalakan pelita di dapur kecilnya, lalu merebus air untuk membuat secangkir teh hangat. Setelah itu, ia duduk di teras rumah sambil menikmati udara pagi yang masih segar. Dari tempat duduknya, ia bisa melihat sawahnya yang terbentang luas, sebuah pemandangan yang selalu membuatnya merasa damai. Alhamdulillah, Gusti. Kau masih memberiku kesehatan untuk melihat ini semua, ia ucapnya pelan sambil menyesap teh dari cangkir tanah liat. Pak Wiryo bukanlah petani biasa. Baginya, bercocok tanam bukan sekadar pekerjaan, tetapi panggilan hidup. Sawahnya adalah bagian dari dirinya, seperti darah yang mengalir di tubuhnya. Ia sering berkata kepada cucu-cucunya, "Jikalau kamu ingin tahu arti kerja keras, lihatlah sawah ini." Setiap butir padi yang tumbuh di sini adalah hasil dari cinta dan keringat. Para cucunya, yang sering datang bermain di sawah saat libur sekolah, selalu mendengarkan cerita-cerita kakeknya dengan penuh antusias. Meskipun mereka masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya, mereka tahu bahwa sawah itu sangat berarti bagi kakek mereka. Namun, meskipun hidupnya terlihat tenang, bukan berarti tanpa perjuangan. Usia Pak Wiryo yang sudah lebih dari 60 tahun membuat tubuhnya tidak sekuat dulu. Punggungnya kini sering terasa nyeri setelah seharian bekerja di sawah. Tetapi, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, selama ia masih bisa berdiri dan berjalan, ia akan terus merawat sawahnya. "Aku mungkin sudah tua, tapi sawah ini nggak akan mengurus dirinya sendiri," katanya sambil tersenyum. Tetangganya sering merasa kagum dengan semangatnya yang tak pernah padam, meskipun usianya sudah senja. Musim tanam kali ini, Pak Wiryo merasa sangat optimis. Ia telah menabur benih padi dengan penuh harapan, dan kini tanaman-tanaman itu mulai tumbuh dengan subur. Bulir-bulir padi yang hijau tampak segar diterpa sinar matahari pagi. Setiap kali melihatnya, hati Pak Wiryo selalu terasa tenang. Ia membayangkan hasil panen yang melimpah, yang bisa ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi, siapa sangka bahwa kedamaian itu tidak akan bertahan lama. Musibah besar sedang menunggu di depan mata, dan kehidupan tenang Pak Wiryo akan segera terguncang. Suatu pagi, sekitar sebulan setelah benih-benih padi mulai tumbuh, Pak Wiryo keluar ke sawah seperti biasa. Udara pagi itu terasa segar, dengan embun yang masih menempel di daun-daun padi. Ia berjalan perlahan di pematang sawah, sambil sesekali membungkuk untuk memeriksa tanaman-tanamannya. Namun, pagi itu ada sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Matanya tertuju pada beberapa rumpun padi di sudut sawah yang tampak berbeda.
Batang-batang padi itu rebah ke tanah, seolah-olah ada sesuatu yang merusaknya. "Apa ini?" gumamnya sambil melangkah mendekat. Ia jongkok di depan rumpun padi yang rusak itu, lalu memeriksa tanah di sekitarnya. Tanah yang biasanya rapi kini tampak berantakan, seperti ada sesuatu yang menggali di permukaannya. Ketika ia memeriksa batang padi yang patah, ia menemukan bekas gigitan kecil, seperti gigitan hewan. "Jangan-jangan ini ulah tikus?" katanya pelan. Namun, ia tidak yakin. Bisa saja ini ulah burung atau hewan lain yang mencari makan di sawah. Ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. "Mungkin hanya kebetulan," katanya dalam hati sambil berdiri kembali. Namun, keanehan itu tidak berhenti di situ. Hari-hari berikutnya, kerusakan di sawahnya semakin parah. Setiap pagi, ia menemukan lebih banyak rumpun padi yang rebah dan rusak. Tidak hanya di satu sudut sawah, tetapi hampir di semua bagian. Bulir-bulir padi yang baru mulai tumbuh menghilang, hanya menyisakan batang-batang yang kosong. Padi-padi yang ia rawat dengan penuh cinta kini tampak seperti korban perang, porak-poranda dan tak berdaya. Pak Wiryo mulai merasa cemas. Jika ini terus berlanjut, ia tidak akan memiliki apapun untuk dipanen. Pada suatu pagi, ia memutuskan untuk memeriksa sawahnya dengan lebih teliti. Ia berjalan menyusuri pematang sawah, memeriksa setiap tanaman dengan cermat. Di beberapa tempat, ia menemukan lubang-lubang kecil di tanah, seperti sarang hewan. Ia juga menemukan jejak-jejak kecil yang membekas di lumpur. "Ini pasti tikus," katanya dengan nada serius. Ia pernah mendengar cerita dari petani lain tentang serangan tikus yang bisa menghancurkan seluruh sawah, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa hal itu akan terjadi padanya. Perasaan cemas perlahan berubah menjadi kekhawatiran yang mendalam. Pak Wiryo merasa tidak berdaya. Ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan tikus-tikus itu. Setiap kali ia memikirkan sawahnya yang rusak, hatinya terasa sakit. Sawah itu adalah hidupnya, dan ia tidak bisa membayangkan kehilangan hasil panennya. "Aku harus melakukan sesuatu," katanya dengan suara pelan. Tetapi, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Hari demi hari, kerusakan di sawah Pak Wiryo semakin parah. Apa yang awalnya hanya beberapa rumpun padi yang rebah kini telah berubah menjadi bencana besar. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri pematang sawah dengan langkah gontai, dan setiap kali ia sampai di sana, hatinya seperti teriris melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Padi-padi yang sebelumnya berdiri tegak dengan daun hijau yang melambai kini tampak seperti korban perang. Rusak, rebah, dan patah. Banyak bulir padi yang telah hilang, seakan-akan dimakan oleh makhluk rakus yang tidak pernah kenyang. Ia bahkan mendapati beberapa batang padi yang tersisa hanya pangkalnya saja, selebihnya hilang begitu saja. Pak Wiryo mulai merasa putus asa. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikan semua ini. Setiap malam, ia tidur dengan hati yang berdebar. Takut esok pagi ia akan menemukan sawahnya lebih rusak lagi. Benar saja, setiap pagi, jumlah rumpun padi yang hancur terus bertambah. Ia mulai yakin bahwa ini adalah ulah tikus sawah. Lubang-lubang kecil yang ia temukan di sepanjang pematang menjadi bukti nyata bahwa tikus-tikus itu telah membuat sarang di sekitar sawahnya. Namun, jumlah tikus itu tampaknya terlalu banyak untuk ditangani seorang diri. Ia tahu bahwa tikus-tikus itu tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga mengancam seluruh hasil panennya, sumber penghidupannya. Pada suatu pagi, ketika ia berjalan dengan cangkul di tangan untuk memeriksa sawahnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Di salah satu sudut sawah, seekor tikus besar sedang memanjat batang padi, menggigit bulirnya tanpa rasa takut. Tikus itu bahkan tidak berusaha lari ketika Pak Wiryo mendekat. Dengan amarah yang meluap, ia mengayunkan cangkulnya ke arah tikus itu. Namun, tikus itu dengan lincah melompat ke dalam lubang dan menghilang secepat kilat. "Kurang ajar," seru Pak Wiryo dengan nada geram. "Ini bukan lagi sekadar masalah kecil. Ini adalah perang." Dan ia merasa dirinya kalah telak. Kekhawatiran itu bukan hanya soal tikus. Pak Wiryo tahu bahwa panennya adalah satu-satunya sumber pendapatan bagi keluarganya. Jika sawahnya hancur,
Ia tidak akan punya cukup uang untuk membeli beras, membayar utang kecil-kecil di warung, atau menyisihkan sesuatu untuk cucu-cucunya. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan buruk, lumbung yang kosong, keluarga yang kelaparan, dan rasa malu karena gagal menjaga sawah yang telah diwariskan oleh ayahnya. Aku nggak bisa diam saja. Aku harus melakukan sesuatu, igumamnya dengan nada penuh tekad. Namun, ia sadar, melawan ratusan tikus bukanlah perkara mudah. Setelah berminggu-minggu merasa frustrasi dengan kerusakan yang semakin parah, Pak Wiryo memutuskan untuk berjaga di sawahnya pada malam hari. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi saat ia tidak ada di sana. Malam itu, setelah matahari terbenam dan langit mulai gelap, ia membawa lampu minyak dan pergi ke pondok kecil yang terletak di tengah sawahnya. Pondok itu sudah tua, dengan dinding bambu yang berlubang dan atap daun rumbia yang mulai bocor. Meskipun sederhana, pondok itu adalah tempat yang sering ia gunakan untuk berteduh dari hujan atau beristirahat di siang hari. Namun, malam itu, pondok itu akan menjadi tempat pengintaian. Udara malam terasa dingin dan sunyi, hanya diiringi suara jangkrik dan kodok dari kejauhan. Pak Wiryo duduk di atas tikar yang ia bawa, sambil menyalakan lampu minyak untuk penerangan. Ia membawa sebilah cangkul dan beberapa jebakan tikus buatan sendiri yang terbuat dari kawat dan kayu. Di dadanya, ada perasaan khawatir sekaligus marah. Ia merasa seperti seorang prajurit yang bersiap menghadapi musuh yang tak terlihat. Kalau aku bisa menangkap tikus-tikus itu malam ini, mungkin sawahku masih bisa diselamatkan, pikirnya dengan penuh harap. Sekitar tengah malam, ketika bulan sudah tinggi di langit, ia mulai mendengar suara-suara aneh dari arah sawah. Suara gemerisik di antara tanaman padi yang tertiup angin, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang bergerak, berlari, dan menggali tanah. Pak Wiryo memegang lampu minyaknya dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu berjalan perlahan ke arah suara itu. Ia berhenti di tepi sawah dan mengangkat lampunya ke depan. Apa yang ia lihat membuatnya tertegun. Puluhan, mungkin ratusan tikus, keluar dari lubang-lubang di pematang sawah. Mereka bergerak seperti pasukan, dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru sawah. Tikus-tikus itu memanjat batang padi, menggigit bulirnya, dan melahapnya dengan rakus. Beberapa bahkan berlari di bawah kakinya tanpa rasa takut. Pak Wiryo hanya bisa berdiri terpaku, merasa marah, sedih, dan tak berdaya. Ia ingin mengusir tikus-tikus itu, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia mencoba mengayunkan cangkulnya, tetapi tikus-tikus itu hanya berlari sebentar sebelum kembali lagi. Malam itu, Pak Wiryo tidak bisa tidur. Ia duduk di pondoknya sambil memandangi sawah yang dihancurkan oleh tikus-tikus itu. Ia merasa seperti seorang penjaga yang gagal melindungi apa yang paling berharga baginya. "Gusti, apa yang harus aku lakukan?" igumamnya pelan, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Keesokan paginya, dengan wajah yang penuh kelelahan, Pak Wiryo memutuskan untuk meminta bantuan. Ia berjalan ke rumah tetangganya, Pak Darmin, yang juga seorang petani. Rumah Pak Darmin berada tidak jauh dari sawah, terbuat dari kayu jati dengan halaman yang dipenuhi tanaman cabai dan terong. Ketika Pak Wiryo tiba, Pak Darmin sedang duduk di teras rumah sambil menghisap rokok kreteknya. "Yo, ada apa pagi-pagi begini?" ditanya Pak Darmin dengan nada ramah. Namun, ia segera menyadari bahwa wajah Pak Wiryo tampak berbeda. Wajah itu dipenuhi garis-garis kecemasan dan kelelahan. "Sawahku diserang tikus, Min," kata Pak Wiryo dengan suara berat. Ia kemudian menceritakan apa yang ia lihat malam sebelumnya, tentang puluhan tikus yang menghancurkan padi-padi di sawahnya. Pak Darmin mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. "Aku dengar tikus memang sedang banyak tahun ini," kata Pak Darmin. "Sawahku juga kena, meskipun gak separah punyamu. Ini memang masalah besar, yo. Kalau kita nggak bertindak, kita semua bisa gagal panen." Mereka kemudian mengundang beberapa petani lain untuk berdiskusi. Di bawah pohon besar di dekat sawah, mereka membicarakan berbagai cara untuk mengatasi tikus. Beberapa petani menyarankan memasang jebakan, sementara yang lain mengusulkan menggunakan racun tikus. Ada juga yang menyarankan cara tradisional,
seperti membakar jerami di sekitar sawah untuk menakut-nakuti tikus. Namun, tidak ada yang benar-benar yakin cara mana yang akan berhasil. Masalahnya, tikus-tikus ini terlalu banyak, jika kata salah satu petani. Kita bisa membunuh beberapa, tapi yang lain pasti akan kembali. Meskipun mendapatkan dukungan dari tetangga-tetangganya, Pak Wiryo masih merasa khawatir. Ia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Setiap hari yang berlalu berarti lebih banyak padi yang rusak. Aku nggak bisa menunggu terlalu lama, Min, katanya kepada Pak Darmin. Kalau kita nggak bertindak sekarang, aku nggak akan punya apa-apa untuk dipanen. Dengan nada serius, Pak Darmin menjawab, tenang, yo. Kita akan cari cara. Kita nggak akan biarkan tikus-tikus itu menang. Setelah diskusi panjang dengan para petani di desa, Pak Wiryo dan beberapa tetangganya sepakat untuk mencoba berbagai cara untuk mengatasi tikus-tikus yang terus merusak sawah mereka. Hari itu, seluruh petani di desa Sukorejo bekerja sama. Beberapa dari mereka mulai memasang jebakan-jebakan tradisional yang terbuat dari bambu dan kawat. Jebakan itu dirancang untuk menjepit tikus yang mencoba melewati pematang. Sebagian petani lain memutuskan untuk menyebarkan umpan tikus berupa jagung dan beras yang telah dicampur racun. Seluruh desa bergotong royong, dengan satu tujuan, menyelamatkan sawah mereka dari kehancuran. Pak Wiryo sendiri bekerja keras sepanjang hari. Ia bahkan tidak sempat pulang untuk makan siang. Dengan penuh semangat, ia memasang jebakan di seluruh sudut sawahnya, memastikan tidak ada celah yang terlewat. Ia juga menyalakan api di beberapa tempat menggunakan jerami kering, berharap asapnya bisa mengusir tikus-tikus itu. Namun, di balik semangatnya, ada rasa cemas yang terus menghantuinya. Bagaimana kalau semua ini tidak berhasil, pikirnya. Tetapi ia mencoba mengenyahkan rasa takut itu. Aku harus berusaha. Tikus-tikus itu nggak boleh menang, gumamnya dengan tekad bulat. Malam itu, setelah semua jebakan dipasang dan api dinyalakan, Pak Wiryo duduk di pondok sawahnya, mengawasi dari kejauhan. Ia berharap tikus-tikus itu akan pergi karena merasa terancam. Namun, harapannya pupus ketika tengah malam tiba. Dari kejauhan, ia melihat tikus-tikus itu mulai keluar dari sarangnya. Mereka berlari dengan cepat, melewati jebakan-jebakan yang telah dipasang. Beberapa tikus memang berhasil terperangkap, tetapi jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan yang lolos. Bahkan, tikus-tikus itu tampaknya tidak peduli dengan api yang menyala di sekitar sawah. Mereka terus menyerbu padi-padi yang tersisa, melahapnya tanpa ampun. Melihat hal itu, hati Pak Wiryo terasa hancur. Ia berdiri di tengah sawah dengan cangkul di tangan, mencoba mengusir tikus-tikus itu dengan berteriak dan mengayunkan cangkulnya. Namun, tikus-tikus itu terlalu banyak. Mereka berlari ke segala arah, dan setiap kali ia berhasil mengusir beberapa, yang lain datang menggantikan. Malam itu, Pak Wiryo hanya bisa pasrah. Ia tahu bahwa apapun yang telah ia lakukan belum cukup untuk menghentikan tikus-tikus itu. Keesokan paginya, ketika matahari mulai terbit, Pak Wiryo berjalan menyusuri sawahnya dengan langkah yang lemas. Ia tahu apa yang akan ia temukan, tetapi tetap saja pemandangan itu menghancurkan hatinya. Padi-padi yang tersisa kini hanya tinggal sedikit. Sebagian besar tanaman telah hancur, batangnya patah, dan bulir-bulir padinya hilang. Tanah di sekitar sawah juga penuh dengan jejak kaki tikus dan lubang-lubang kecil yang semakin banyak. Sawah yang dulu hijau dan subur kini tampak seperti ladang yang ditinggalkan setelah perang besar. Pak Wiryo berdiri di tengah sawahnya, memandangi kerusakan itu dengan mata berkaca-kaca. "Gusti, kenapa kau uji aku seperti ini?" gumamnya pelan, hampir seperti berbisik. Ia merasa seperti seorang prajurit yang kalah perang, tidak berdaya melawan musuh yang tampaknya tak terkalahkan. Ia berpikir tentang keluarganya, tentang bagaimana ia akan menjelaskan kepada istri dan cucu-cucunya bahwa panen kali ini mungkin tidak akan ada. Ia juga memikirkan utangnya di warung, yang selama ini selalu ia lunasi dengan hasil panen. Sekarang, ia tidak tahu dari mana ia akan mendapatkan uang untuk membayarnya. Tetangganya, Pak Darmin, datang ke sawah untuk menemuinya. "Yo, gimana hasilnya tadi malam?" tanya Pak Darmin,
Meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya dari wajah Pak Wiryo yang muram. Dengan suara pelan, Pak Wiryo menjawab, tikus-tikus itu terlalu banyak, Min. Aku nggak bisa menghentikan mereka. Pak Darmin mengangguk dengan wajah prihatin. Aku juga mengalami hal yang sama. Tapi kita nggak boleh menyerah, yuk. Sawah ini hidup kita. Kalau kita menyerah, kita nggak akan punya apa-apa lagi. Kata-kata itu memberikan sedikit semangat bagi Pak Wiryo. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangan ini akan sangat sulit. Ia merasa seperti seorang petani tua yang berjuang melawan alam, melawan makhluk-makhluk kecil yang tampaknya tidak peduli dengan kerja kerasnya selama berbulan-bulan. Malam itu, Pak Wiryo kembali ke pondok kecilnya di tengah sawah. Namun, kali ini suasananya berbeda. Tidak ada api yang menyala di sekitar sawah, tidak ada jebakan yang dipasang. Ia hanya duduk sendirian di dalam pondok, dengan lampu minyak yang redup menerangi wajahnya yang penuh dengan kerutan. Ia memandangi sawahnya yang gelap, membayangkan padi-padi yang telah hancur dan tikus-tikus yang masih berkeliaran di luar sana. Di dalam hatinya, ada perasaan marah, sedih, dan putus asa yang bercampur menjadi satu. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah tekad baru. Pak Wiryo tahu bahwa jika ia ingin menyelamatkan sawahnya, ia tidak bisa hanya mengandalkan metode biasa. Ia harus melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Aku mungkin sudah tua, gumamnya pelan, tapi aku nggak akan menyerah. Sawah ini adalah hidupku, dan aku akan melindunginya, apapun yang terjadi. Ia mulai merencanakan langkah-langkahnya. Ia akan berjaga setiap malam, memastikan tidak ada tikus yang bisa mendekati padi-padi yang tersisa. Ia juga akan membuat jebakan baru yang lebih besar dan lebih kuat. Dan jika perlu, ia akan melawan tikus-tikus itu dengan tangannya sendiri. Baginya, ini bukan lagi soal panen. Ini adalah soal harga diri. Ia tidak akan membiarkan tikus-tikus itu menghancurkan apa yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, Pak Wiryo mulai bekerja. Ia mengumpulkan bahan-bahan dari rumahnya untuk membuat jebakan baru. Ia mengambil kawat tua, potongan kayu, dan beberapa barang bekas yang ia temukan di gudang. Dengan tangan yang sudah renta tetapi masih terampil, ia merangkai jebakan itu dengan hati-hati. Jebakan ini dirancang untuk menangkap tikus dalam jumlah besar sekaligus. Bentuknya seperti kandang kecil dengan pintu yang akan tertutup otomatis ketika tikus masuk. Tetangganya, Pak Darmin, datang untuk membantu. "Yo, kamu serius mau bikin jebakan sebesar ini?" tanya Pak Darmin sambil mengangkat salah satu potongan kayu. Pak Wiryo mengangguk. "Kalau jebakan kecil nggak berhasil, kita harus coba sesuatu yang lebih besar," jawabnya. Mereka bekerja bersama sepanjang hari, merancang jebakan yang tidak hanya kuat tetapi juga efektif. Ketika jebakan itu selesai, Pak Wiryo merasa sedikit lega. "Malam ini, kita lihat apakah ini berhasil," katanya sambil tersenyum tipis. Malam itu, Pak Wiryo kembali ke pondok sawahnya, kali ini dengan jebakan baru yang telah ia pasang di beberapa sudut sawah. Ia duduk di dalam pondok, memegang lampu minyak dan cangkul di tangannya. Udara malam terasa dingin, tetapi ia tidak peduli. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam yang penting. Jika jebakan itu berhasil, ia masih punya harapan untuk menyelamatkan sawahnya. Tetapi jika tidak, ia tidak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan. Ketika tengah malam tiba, suara gemerisik mulai terdengar dari arah sawah. Pak Wiryo memegang lampu minyaknya dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu berjalan perlahan ke arah jebakan pertama. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Jebakan itu berhasil menangkap beberapa tikus sekaligus. Ia segera memeriksa jebakan lainnya dan menemukan hasil yang sama. Meskipun jumlah tikus yang tertangkap belum sebanding dengan jumlah tikus yang masih berkeliaran, ini adalah awal yang baik. Malam itu, Pak Wiryo merasa ada harapan baru. Ia tahu bahwa perjuangannya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia mungkin bisa menang. Pak Wiryo terus berjaga setiap malam, meskipun tubuhnya mulai terasa lelah. Malam demi malam,
ia menghabiskan waktunya di pondok kecil di tengah sawah. Ia tidak lagi tidur di rumah, karena ia tahu bahwa jika ia lengah, tikus-tikus itu akan kembali. Dengan lampu minyak di tangan dan cangkul yang selalu siap ia gunakan, ia berjalan berkeliling sawah, memeriksa jebakan-jebakan yang telah ia pasang. Setiap kali ia melihat jebakan yang berhasil menangkap tikus, ia merasa sedikit lega. Namun, ia tahu bahwa perjuangannya masih jauh dari selesai. Tubuhnya yang telah renta mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Punggungnya terasa nyeri setiap kali ia membungkuk untuk memeriksa jebakan. Kakinya yang dulu kuat kini sering gemetar setelah seharian bekerja. Tetapi, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, sawah itu adalah tanggung jawabnya, dan ia tidak akan membiarkan tikus-tikus itu menghancurkan warisan keluarganya. Aku mungkin sudah tua, tapi semangatku belum mati, gumamnya pada dirinya sendiri, mencoba membangkitkan semangatnya. Tetangga-tetangganya mulai khawatir melihat kondisi Pak Wiryo. Pak Darmin bahkan pernah datang ke sawah pada suatu pagi untuk menyarankan agar Pak Wiryo beristirahat. "Yo, kamu nggak bisa terus begini. Tubuhmu butuh istirahat," kata Pak Darmin dengan nada serius. Namun, Pak Wiryo hanya tersenyum tipis. "Istirahat bisa menunggu, Min. Kalau aku berhenti sekarang, tikus-tikus itu akan menang. Dan aku nggak akan membiarkan itu terjadi." Mendengar jawaban itu, Pak Darmin tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa mengagumi keteguhan hati sahabatnya itu. Setelah beberapa malam berjaga, Pak Wiryo mulai melihat perubahan. Jumlah tikus yang berkeliaran di sawahnya tampak semakin berkurang. Jebakan-jebakan yang ia pasang setiap malam selalu berhasil menangkap beberapa tikus. Meskipun hasilnya tidak secepat yang ia harapkan, itu sudah cukup untuk memberinya harapan. "Kalau aku terus begini, mungkin aku masih bisa menyelamatkan sebagian panenku," dipikirnya dengan penuh semangat. Namun, meskipun jumlah tikus mulai berkurang, kerusakan yang telah terjadi di sawahnya tidak bisa diperbaiki. Banyak rumpun padi yang sudah rusak parah dan tidak mungkin tumbuh kembali. Pak Wiryo merasa sedih setiap kali ia memandang sawahnya yang porak-poranda. Tetapi, ia mencoba untuk tetap fokus pada apa yang masih bisa ia selamatkan. Baginya, setiap bulir padi yang tersisa adalah hasil dari perjuangannya, dan ia tidak akan membiarkan tikus-tikus itu mengambil semuanya. Pada suatu malam, ketika ia sedang memeriksa jebakan di tengah sawah, ia mendengar suara gemerisik dari arah lain. Ia segera menyalakan lampu minyaknya dan berjalan ke arah suara itu. Di sana, ia melihat beberapa tikus besar yang sedang mencoba melarikan diri. Dengan cepat, ia mengambil cangkulnya dan mengayunkannya ke arah tikus-tikus itu. Meskipun ia tidak berhasil menangkap semuanya, ia merasa puas karena telah berhasil mengusir mereka. "Aku nggak akan membiarkan kalian menang," katanya dengan suara penuh tekad. Hari-hari berlalu, dan akhirnya jumlah tikus di sawah Pak Wiryo semakin sedikit. Jebakan-jebakannya kini jarang menangkap tikus, yang berarti tikus-tikus itu mulai menjauh dari sawahnya. Padi-padi yang tersisa pun mulai tumbuh dengan lebih tenang, tanpa gangguan. Meskipun sebagian besar sawahnya telah hancur, Pak Wiryo merasa lega karena masih ada sebagian kecil yang bisa ia panen. "Mungkin ini nggak banyak, tapi ini lebih baik daripada nggak ada sama sekali," dipikirnya sambil memandangi padi-padi yang tersisa. Tetangga-tetangganya mulai memperhatikan perubahan di sawahnya. Mereka kagum dengan kegigihan Pak Wiryo yang tidak pernah menyerah meskipun usianya sudah tua. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengikuti jejaknya, memasang jebakan-jebakan yang lebih besar di sawah mereka sendiri. Suasana di desa yang sebelumnya penuh dengan keluhan tentang tikus kini mulai berubah. Para petani mulai bekerja sama untuk mengatasi masalah itu, terinspirasi oleh semangat Pak Wiryo. Pak Darmin, yang selalu mendukungnya sejak awal, datang ke sawah untuk memberikan pujian. "Yo, kamu hebat. Aku nggak pernah lihat orang seteguh kamu," katanya sambil menepuk bahu Pak Wiryo. Namun, Pak Wiryo hanya tersenyum. "Aku cuma melakukan apa yang harus aku lakukan, Min. Kalau kita nggak melindungi sawah kita, siapa lagi yang akan melakukannya?" Ketika musim panen tiba, sawah-sawah di desa Sukorejo tidak lagi hijau seperti biasanya.
Banyak petani yang gagal panen karena serangan tikus yang melanda desa mereka. Namun, sawah Pak Wiryo masih memiliki sebagian kecil padi yang bisa dipanen. Dengan sabit di tangan, ia mulai memotong padi-padi itu satu persatu. Meskipun hasilnya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, ia merasa bangga karena ini adalah hasil dari perjuangannya. Setiap bulir padi yang ia kumpulkan adalah bukti dari kerja kerasnya, bukti bahwa ia tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang besar. Ketika ia selesai memanen, ia membawa hasil panennya ke lumbung kecil di dekat rumahnya. Lumbung itu tidak penuh seperti biasanya, tetapi bagi Pak Wiryo, itu sudah cukup. Ini adalah hasil dari kerja kerasku. Gusti, terima kasih telah memberiku kekuatan untuk melewati ini semua, ia ucapnya dengan suara pelan sambil memandangi lumbungnya yang kini terisi kembali. Para tetangganya datang untuk melihat hasil panennya. Mereka kagum dengan keberhasilan Pak Wiryo yang berhasil menyelamatkan sebagian sawahnya. Beberapa dari mereka bahkan meminta saran tentang bagaimana cara menghadapi tikus di musim tanam berikutnya. Pak Wiryo merasa bangga karena perjuangannya tidak hanya menyelamatkan sawahnya sendiri, tetapi juga memberi inspirasi kepada orang lain. Setelah semua yang ia alami, Pak Wiryo merasa bahwa serangan tikus ini adalah sebuah ujian dari Tuhan. Ia belajar bahwa dalam hidup, tidak ada masalah yang terlalu besar jika dihadapi dengan keberanian dan ketekunan. Ia juga belajar bahwa kerja keras tidak akan pernah sia-sia, meskipun hasilnya mungkin tidak selalu seperti yang kita harapkan. Hidup ini seperti sawah, katanya suatu hari kepada cucu-cucunya. Kalau kita merawatnya dengan baik dan gak pernah menyerah, kita pasti akan mendapatkan hasilnya, walaupun kadang hasil itu nggak langsung kelihatan. Kini, setiap kali cucu-cucunya datang bermain di sawah, Pak Wiryo menceritakan kisah perjuangannya melawan tikus-tikus itu. Ia berharap bahwa cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi mereka, bahwa dalam hidup, kita harus selalu berjuang untuk melindungi apa yang kita cintai. Kakek nggak takut waktu itu, karena kakek tahu, sawah ini adalah hidup kita. Kalau kita nggak jaga, siapa lagi? Ia ucapnya sambil tersenyum hangat. Sawah itu kini kembali menjadi tempat yang damai. Meskipun kerusakan yang ditinggalkan oleh tikus-tikus itu masih terlihat, Pak Wiryo merasa puas karena ia telah melakukan yang terbaik. Ia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, menanam, merawat, dan memanen padi dengan penuh cinta. Dan setiap kali ia memandang sawahnya, ia merasa bersyukur karena ia telah diberi kekuatan untuk melewati semua itu. Setelah musim panen berakhir, cerita tentang perjuangan Pak Wiryo melawan serangan tikus mulai menyebar ke seluruh desa Sukorejo. Para petani yang sebelumnya merasa putus asa kini mulai belajar dari semangat dan tekad Pak Wiryo. Mereka menyadari bahwa meskipun serangan tikus sangat merugikan, menyerah bukanlah pilihan. Pak Wiryo itu luar biasa, kata salah satu petani pada suatu pagi di warung kopi. Usianya sudah tua, tapi dia nggak pernah menyerah. Kalau dia bisa bertahan, kenapa kita tidak? Pak Wiryo sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah kewajiban seorang petani. Namun, ia merasa senang melihat para tetangganya mulai bangkit dan bekerja sama untuk mengatasi masalah tikus. Pada musim tanam berikutnya, para petani di desa Sukorejo mulai menggunakan jebakan-jebakan yang lebih besar, seperti yang dibuat oleh Pak Wiryo. Mereka juga saling membantu memasang umpan dan menjaga sawah secara bergantian. Desa yang sebelumnya dipenuhi keluhan dan rasa putus asa kini dipenuhi semangat baru. Pak Darmin, yang sejak awal mendukung perjuangan Pak Wiryo, merasa bangga melihat perubahan ini. Yo, kamu gak cuma nyelamatin sawahmu sendiri, tapi juga bikin orang-orang di desa ini sadar. Kamu itu inspirasinya kita semua, katanya suatu hari sambil menepuk bahu sahabatnya. Namun, Pak Wiryo hanya tersenyum kecil. Aku cuma melakukan apa yang harus aku lakukan, Min. Kalau kita nggak saling bantu, kita nggak akan bisa bertahan, jawabnya dengan rendah hati. Di dalam hatinya, ia merasa bersyukur karena perjuangannya tidak sia-sia. Musim tanam berikutnya dimulai dengan harapan baru. Berkat kerja sama para petani, jumlah tikus di desa mulai berkurang drastis. Lubang-lubang kecil di pematang sawah yang dulu dipenuhi sarang tikus kini sebagian besar telah kosong. Para petani bekerja keras menanam kembali padi-padi mereka, termasuk Pak Wiryo,
yang meskipun tubuhnya semakin renta, tetap turun ke sawah setiap pagi. Dengan cangkul di tangan dan caping di kepala, ia kembali merawat sawahnya seperti dulu. Sawah Pak Wiryo perlahan kembali hijau. Bulir-bulir padi mulai tumbuh dengan subur, melambai-lambai di tiup angin. Pemandangan itu membawa kedamaian di hati Pak Wiryo. Ia merasa seolah-olah sawahnya berbicara kepadanya, berterima kasih karena tidak menyerah dan terus merawatnya meskipun menghadapi rintangan yang besar. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri pematang sawah dengan senyum kecil di wajahnya, menikmati pemandangan yang sudah lama ia rindukan. Tetangga-tetangganya sering datang untuk melihat sawahnya. "Sawahmu kelihatan subur sekali, Yo," kata salah satu petani. "Kamu memang panutan kita semua." Pak Wiryo hanya tersenyum. "Semua ini berkat kerja keras kita semua. Sawah ini nggak akan seperti ini kalau kita nggak saling bantu," jawabnya dengan nada rendah hati. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bangga karena sawah yang ia cintai akhirnya bisa pulih. Setelah semua yang ia alami, Pak Wiryo merasa bahwa serangan tikus ini adalah pelajaran berharga dari Tuhan. Ia belajar bahwa hidup tidak akan pernah lepas dari ujian, tetapi selama kita tidak menyerah, kita akan selalu menemukan jalan keluar. Ia juga belajar bahwa pentingnya kerjasama dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. "Kalau aku sendirian waktu itu, mungkin aku sudah menyerah," katanya suatu hari kepada Pak Darmin. "Tapi karena ada kamu dan petani-petani lain, aku jadi merasa punya kekuatan lebih." Pak Wiryo juga sering menceritakan kisah perjuangannya kepada cucu-cucunya. Setiap kali mereka datang bermain di sawah, ia duduk di pematang dan berbicara dengan nada penuh kebijaksanaan. "Hidup ini seperti sawah," katanya. "Kalau kamu nggak merawatnya, tikus-tikus akan datang dan menghancurkannya. Tapi kalau kamu bekerja keras dan nggak pernah menyerah, sawah itu akan memberikan hasil yang baik." Cucu-cucunya mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun mereka mungkin belum sepenuhnya memahami arti dari kata-kata kakek mereka. Pak Wiryo merasa bahwa perjuangan ini telah memberinya makna baru dalam hidup. Ia tidak hanya menyelamatkan sawahnya, tetapi juga memberikan pelajaran penting kepada generasi berikutnya. Baginya, itulah kemenangan sejati. Desa Sukorejo perlahan kembali seperti sedia kala. Sawah-sawah yang dulu hancur kini kembali hijau dan subur. Para petani, yang sebelumnya dilanda keputusasaan, kini bekerja dengan penuh semangat. Mereka tidak lagi takut akan serangan tikus, karena mereka tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapi apapun. Desa yang dulu sunyi karena keluhan kini dipenuhi suara cangkul dan tawa petani yang bekerja di sawah. Pak Wiryo, meskipun usianya semakin tua, tetap menjadi petani yang paling dihormati di desa. Setiap kali orang-orang berbicara tentang perjuangan melawan tikus, nama Pak Wiryo selalu disebut. "Kalau bukan karena Pak Wiryo, mungkin kita semua sudah menyerah," kata salah satu petani di warung kopi. Namun, bagi Pak Wiryo, ujian itu tidak terlalu penting. Baginya, yang terpenting adalah sawahnya selamat, dan para petani di desa bisa kembali bekerja dengan tenang. Meskipun tubuhnya tidak sekuat dulu, semangat Pak Wiryo tetap menyala. Ia melanjutkan pekerjaannya di sawah seperti biasa, menanam, merawat, dan memanen padi dengan penuh cinta. Setiap kali ia memandang sawahnya yang hijau, ia merasa bersyukur karena ia telah diberi kekuatan untuk melewati semua rintangan. Pak Wiryo kini hidup dengan tenang, dikelilingi oleh keluarga dan tetangga yang mencintainya. Sawahnya tetap menjadi bagian penting dari hidupnya, tempat di mana ia menghabiskan sebagian besar waktunya. Baginya, sawah itu bukan sekadar ladang, tetapi juga simbol dari perjuangan, harapan, dan cinta. "Sawah ini adalah hidupku," katanya suatu hari kepada cucu-cucunya. "Dan selama aku masih bisa berjalan, aku akan terus merawatnya." Cerita tentang perjuangan Pak Wiryo melawan tikus-tikus pengganggu menjadi legenda kecil di desa Sukorejo. Orang-orang sering menggunakan kisah ini sebagai pengingat bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi, selama kita memiliki keberanian dan tekad. Bahkan, anak-anak di desa itu sering mendengar cerita tentang Pak Wiryo yang melawan tikus dari orang tua mereka. Bagi Pak Wiryo, hidupnya kini terasa penuh makna. Ia tidak hanya menyelamatkan sawahnya,
tetapi juga memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekitarnya. Dan setiap kali ia melihat cucu-cucunya bermain di pematang sawah, ia merasa bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Hidupnya mungkin sederhana, tetapi penuh dengan cinta dan pelajaran berharga. Bagi Pak Wiryo, hidupnya kini terasa penuh makna. Ia tidak hanya menyelamatkan sawahnya, tetapi juga memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekitarnya. Dan setiap kali ia melihat cucu-cucunya bermain di pematang sawah, ia merasa bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Hidupnya mungkin sederhana, tetapi penuh dengan cinta dan pelajaran berharga.